Hai Sobat IT, selamat datang di podcast Spark and Sing Igniting Conversation. Masih bersama saya Yasmin dan kali ini kita kedatangan seorang konsultan di bidang IT governance yaitu Mbak Monica. Halo Mbak Monica, gimana nih kabarnya? Halo Mbak Yasmin, kabar baik. Alhamdulillah Mbak Monica. Nah, saya yakin nih Mbak Monica banyak banget Sobat IT-an di rumah nih pada penasaran dengan IT Service Management atau ITSM, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Nah, saya juga pernah dengar nih tentang sebuah framework yang mengelola layanan IT yaitu ITIL, betul ya Mbak? Betul Mbak Yasmin. Jadi sebetulnya framework IT Service Management itu ada beberapa. Yang populer itu ya ITIL itu sendiri. Kemudian juga ada COBIT, dan framework ini tuh punya fokusnya masing-masing. Dan ITIL ini tuh berfokus untuk memastikan bahwa layanan IT ini telah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Saya tuh juga pernah lah ya sedikit-sedikit nih dengar tentang ITIL itu, karena kan memang saya bekerjanya di bidang IT juga, tapi masih belum terlalu paham nih Mbak Monica. Kira-kira bisa nggak Mbak Monica jelaskan lagi lebih lanjut? Boleh Mbak Yasmin. Jadi Information Technology Infrastructure Library atau ITIL ini merupakan satu best practice IT yang menjelaskan keseluruhan proses di dalam IT itu sendiri. Jadi semua praktisi IT ini perlu nih belajar ITIL sehingga dapat memahami secara lengkap lah seluruh proses yang bekerja di dalam IT untuk dapat mendeliver suatu layanan IT. Oh iya, betul juga sih Mbak, biar efektif dan efisien juga ya saat menjalankan proses IT di sebuah perusahaan gitu ya Mbak. Betul Mbak Yasmin. Nah, supaya Mbak Yasmin dan Sobat IT di rumah juga paham nih, boleh ya kita bahaslah sejarah ITIL ini secara ringkas. Iya, boleh banget sih Mbak. Jadi di tahun 80-an ya oleh UK Government Agency bernama Central Computing and Telecommunication Agency atau kita singkat sebagai CCTA. Nah, di tahun 1980 ITIL versi 1 ini rilis nih, tapi not popular saat itu karena organisasi saat itu masih fokus dengan hardware dan software, bukan fokus dengan melayani kebutuhan user itu. Oh, ternyata dulu lebih fokusnya nge-build hardware sama softwarenya aja nih ya Mbak? Iya, betul Mbak Yasmin. Jadi kalau kita analogikan ya dengan kedai kopi, nah si pengelola kopinya ini hanya fokus dengan mesin kopi, terus mesin grinder kopi, milk frother, timbangan atau dan sebagainya. Padahal kan harusnya fokus pada apa yang bisa disajikan kepada pelanggannya, gitu kan. Kemudian ITIL ini mengubah konsep nih Mbak Yasmin, yang semula konsep IT itu fokus pada teknologi menjadi fokus pada pemenuhan kebutuhan user. Nah, kemudian CCT ini melakukan riset dan mendapatkan hasil bahwa kok permintaan setiap user nih mirip-mirip ya, tidak memandang jenis usaha ataupun ukuran dari organisasi itu, sehingga mereka tuh merumuskan satu pendekatan yang bisa dipakai di berbagai organisasi. Intinya gimana pun bentuknya nih, misalkan IT ataupun non-IT butuh sebuah acuan ya Mbak untuk menjalankan proses internal mereka gitu, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik nih untuk user atau pelanggan gitu ya Mbak. Betul Mbak Yasmin. Nah, kemudian di tahun 2000 rilis lagi nih ITIL versi 2 yang mulai dipakai secara luas oleh berbagai organisasi. Oh, berarti ada beberapa versi ya Mbak? Betul Mbak Yasmin. Nah, ITIL versi 2 ini cukup populer ya karena dirasa IT ini sudah memiliki best practice lah tentang bagaimana menyediakan layanan yang lain dengan kebutuhan usernya. Kemudian di tahun 2007 dikeluarkan nih versi terbaru yang lebih komprehensif, menjelaskan seluruh life cycle layanan IT, yaitu ITIL versi 3. Nah, kemudian di tahun 2019 ITIL versi 4
dikeluarkan nih. Jadi Oke. setelah bertahan cukup lama ya, 12 tahun, ITIL ini merasa kok semakin banyak ya best practice atau framework yang baru yang bisa dijadikan reference nih untuk IT. Kalau nggak berubah nanti ditinggalin nih. Iya. Kan. Bayangin Mbak Yasmin, best practice aja merasa terdistract nih dengan hal-hal baru yang terus bermunculan gitu kan. Dengan kata lain, mereka tuh tetap melakukan yang namanya continual improvement. Betul banget tuh Mbak, kita kan emang harus selalu ya melakukan continual improvement supaya nggak ketinggalan. Betul banget Mbak Yasmin, setuju. Misalkan nih Mbak Monik, kalau saya atau sobat IT di rumah nih ingin belajar mengenai ITIL, kira-kira mulainya dari mana dulu ya? Karena kan tadi ada 4 versi ya. Apakah kita harus mulai dari versi 1, 2, 3, dan 4, atau misalkan kita mau langsung aja nih ke versi terbarunya? Dan bisa aja langsung belajar ke versi 4. Tapi gitu. kalau mau memahami nih seluruh proses IT secara rinci, ya sebaiknya kita juga pelajari nih versi sebelumnya seperti versi 3. Oke. Karena untuk versi 4-nya itu sendiri akan memberikan cara pandang atau konsep baru tentang IT. Oke. Kebetulan di Naradakot menyediakan kurs ITIL 4 Foundation nih Mbak Yasmin, Oh, di iya. mana isi materinya nggak hanya ITIL versi 4 aja, tapi juga berisi tentang ITIL versi 3 juga gitu Mbak Yasmin. Oke, berarti untuk ITIL versi 4 sendiri ini isi materinya apa aja ya Mbak? Nah, kalau Mbak Yasmin dan sobat-sobat IT di rumah mau belajar ITIL versi 4, itu pertama kali akan mempelajari yang namanya Key Concept of Service Management. Oke, apa itu Mbak? Key Concept of Service Management. Nah, Key Concept of Service Management itu menjelaskan tentang bagaimana mengkonfigurasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar dapat menjadi produk atau service. Beberapa konsep yang dipelajari adalah tentang value and value co-creation, kemudian siapa itu organisasi, siapa itu service provider, service consumer, dan stakeholder lainnya. Oke. Kemudian juga akan belajar nih tentang service relation, kemudian value dan hubungannya dengan outcome, cost dan juga risk. Nah, itulah konsep-konsep utama yang akan dipelajari oleh rekan-rekan kalau ingin belajar ITIL untuk pertama kali. Wah, banyak banget ya Mbak ternyata yang harus kita pahami nih. Lalu selain itu ada apa lagi Mbak? Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan nih tentang Key Concept of Service Management, di mana yang menjelaskan cara mengkonfigurasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Nah, pada ITIL versi 4 ini, si sumber daya itu dikelompokkan nih menjadi 4 bagian Oke. apa aja dengan tuh, Mbak? nama The Four Dimensions of Service Management. Oke. Yang pertama itu terdiri dari organizations and people, kemudian information and technology, Oke. dan karena IT nggak bisa memenuhi segalanya sendiri, Iya. maka ada yang namanya partner and supplier. Oke. Dan yang terakhir, untuk bisa menghasilkan produk dan service, maka dibutuhkan yang namanya value stream and process. Mbak Yasmin familiar nggak dengan kalimat ini? Input, proses, output. Oh iya, tahu tuh Mbak. Itu di kehidupan sehari-hari kan banyak juga ya contohnya. Berarti di ITIL ini ada juga ya Mbak? Ada Mbak Yasmin. Di ITIL 4 ini, input disebut sebagai demand atau opportunity, kemudian outputnya disebut sebagai value, dan prosesnya disebut dengan nama service value system. Oke. Nah, service value system ini apa sih gitu kan? Nah, service value system ini menjelaskan semua komponen dan aktivitas di dalam organisasi yang dapat bekerja sama agar aktivitas value co-creation ini terus tercipta gitu Mbak Yasmin. Oke. SVS ini terdiri dari 5 elemen utama, yaitu ada guiding principle, governance, service value change, practice, dan continual improvement. Nah, istilah practice ini di dalam ITIL 4 sebetulnya pengganti kata proses dalam ITIL versi-versi sebelumnya Mbak Yasmin. Saya juga pernah tuh sekilas baca nih artikelnya mengenai praktis yang ada di ITIL. Namanya tuh service desk ya kalau nggak salah. Nah, sebetulnya praktis-praktis di dalam ITIL itu ada banyak kan ya Mbak? Iya, betul Mbak Yasmin. Jadi di ITIL 4 itu ada 34 praktis Mbak Yasmin. Jadi ke-34 praktis pada ITIL versi 4 ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada general practice, kemudian
kemudian ada technical management, dan juga ada yang namanya service management practice. Nah, service desk ini termasuk dalam kategori service management practice, Mbak Yasmin. Oh, gitu Nah, ya, service desk ini semacam titik kontak utama lah ya bagi pengguna layanan IT untuk mendapatkan bantuan, dukungan ataupun informasi. Oh, berarti service desk ini mirip-mirip customer service gitu ya, Mbak? Iya, Mbak Yasmin. Service desk yang baik itu dapat membantu menyelesaikan masalah pengguna nih dengan cepat dan juga efisien, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggannya. Mbak Yasmin pasti pernah kan ya mengalami kendala nih saat menggunakan aplikasi, terus coba hubungi call center lah atau customer service mengenai kendalanya gitu kan. Sering banget sih Mbak saya kayak gitu, tapi pernah juga nih saya komplain kan ya ke customer service, terus malah disuruh nunggu nih 2 kali 24 jam gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau case yang seperti itu biasanya kendalanya memang nggak bisa nih diselesaikan oleh service desk itu sendiri. Oh gitu. Makanya harus diekskalasi nih ke tim terkait untuk penyelesaian isunya itu. Wah, menarik banget nih Mbak, saya jadi makin banyak tahu nih tentang ITIL. Lalu gimana sih Mbak manfaat dari penerapan ITIL itu sendiri? Nah, oke. Mbak Yasmin pengguna Spotify nggak nih? Iya, kenapa tuh Mbak kira-kira? Jadi Spotify ini kan native-nya memang digital company ya, bukan yang berawal dari jualan kaset keliling gitu kan ya. Bahkan teknologi stack yang digunakan oleh Spotify ini bisa dibilang sudah luar biasa. Iya, betul. Nah, jadi singkat cerita itu di tahun 2017 Spotify ini mengalami massive growth. Dan awalnya yang timnya bekerja di satu meja nih, masih dalam satu gedung, terus jadi sudah cross overseas lah gitu kan. Kemudian Spotify ini juga berencana nih untuk masuk ke pasar bursa, tapi ketahan nih gitu kan, pending karena American Stock Exchange-nya ini mengeluarkan satu requirement baru tentang compliance yang mana Spotify tidak dapat memenuhinya. Oke, terus gimana tuh Mbak? Nah, Spotify ini mulai merasa bahwa mereka tuh butuh sebuah company wide policy dan cara kerja yang bisa dipakai oleh semua karyawannya, Mbak Yasmin. Kemudian Spotify ini manggil lah konsultan untuk membantu mereka mencari satu balance antara kontrol dan juga agility. Jadi balance ini tuh yang harus ditemukan ya agar tetap bisa menghasilkan value. Karena kalau kontrol aja kan kalau terlalu ketat maka value-nya nggak didapatkan oleh si Spotify ini. Karena si Spotify ini kan memang yang company yang lahir digital lah ya, yang apa-apa serba ngebut baru gitu ya. Ya, saat konsultan ini masuk untuk membantu Spotify, konsultan ini tuh memakai ITIL sebagai framework. Oh, dipakai ya. Iya, dimana ITIL ini relatif unknown lah ya di dalam si Spotify ini gitu. Bahkan ada staff yang ngomong, ngapain sih pakai framework jadi bikin lama gitu. Ngapain sih jadi banyak peraturan gitu kan ya. Jadi kan kita butuh yang cepat gitu kata mereka. Kemudian berjalanlah tuh implementasinya dan hasilnya ya Spotify jadi sukses, go public, masuk ke American Stock Exchange. Kemudian staffnya juga udah banyak nih yang mulai interest dengan ITIL yang awalnya nggak tahu karena value dari si framework ini udah terlihat ya, mereka jadi wah gitu, jadi interest lah sama ITIL itu. Berhasil ya Mbak berarti penerapannya. Betul. Jadi dari contoh kasus Spotify yang tadi Mbak Monik ceritakan nih ya, ITIL kan bisa jadi panduan nih untuk Spotify mengelola layanan IT mereka dengan baik gitu ya, sehingga bisa memberikan servis atau produk yang lebih baik lagi nih untuk penggunanya gitu. Yes, betul. Makasih banyak ya Mbak Monik atas Sama-sama, wawasannya Mbak nih, yang Yasmin. pasti berharga banget ya untuk kita semua, terutama juga sobat IT di rumah yang belum familiar nih dengan ITIL. Jangan khawatir, seperti yang tadi Mbak Monik bilang, Dina Radakot tuh menyediakan professional training yang bisa diikuti oleh siapa aja untuk mempelajari ITIL ini. Untuk sobat IT yang tertarik bisa menghubungi kontak di bawah ini. Terima kasih banyak ya Mbak Monik atas waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih di lain kesempatan. Sama-sama Mbak Yasmin. Terima kasih juga Mbak Yasmin dan sobat IT di rumah. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton podcast kali ini. Untuk sobat IT yang lain mungkin bisa disebutin di kolom komentar kira-kira episode selanjutnya mau bahas tentang apa. Terima kasih dan sampai jumpa. Spark and Sing, Igniting Conversation.